Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Oktaviani dengan NIM 13142171. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbaikan berkelanjutan. Langsung saja, yang pertama mungkin ada definisi patok duga. Nah, apa itu patok duga? Patok duga adalah suatu proses belajar yang tertata dan berkesinambungan untuk meneliti tata kerja yang baik untuk menghasilkan dan mencapai tujuan berprestasi kelas internasional. Harus ada perbandingan dari masing-masing bagian perusahaan dengan perusahaan pesaing yang nomor wahid. Benchmarking bisa diartikan sebagai suatu pendekatan yang memungkinkan penghasilan dari pihak manajemen perusahaan, pasar yang dilayani, dan dapat meningkatkannya. Semangat manajemen untuk pusatkan kepada usaha-usaha perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement dan menerapkan manajemen perubahan menurut Casper tahun 2008. Selanjutnya yaitu ada proses patok duga. Yang pertama yaitu proses yang terus-menerus atau berkesinambungan. Patok duga ialah memperbaiki diri sendiri atau self-improvement. Dalam proses perbaikan manajemen harus dengan cara berkesinambungan agar selalu efektif. Yang kedua yaitu pengukuran hanya dapat diatasi dengan dua metode. Praktik internal dan eksternal dapat dibandingkan dengan pernyataan yang beda dan signifikan serta didokumentasikan barang, jasa, dan praktek patok duga bisa digunakan untuk semua praktek-praktek dan cara berproses yang mengusung produk jasa secara efektif. Yang ketiga yaitu efektif perusahaan ternama sebagai pedoman industri dunia. Selanjutnya yaitu asas patok duga. Asas patok duga mengandung beberapa asas menurut Jafri dan Rahmat tahun 2007. Yang pertama yaitu patok duga merupakan kiat untuk mengetahui bagaimana dan mengapa suatu perusahaan dapat memimpin atau menguasai pasar. Yang kedua yaitu fokus kegiatan. Patok duga diarahkan pada praktik terbaik dari perusahaan lain. Praktik patok duga berlangsung secara sistematis dan terpadu dengan praktik manajemen lainnya. Misalkan TOM, Kompret, Reignering, analisis pesaing, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu keterlibatan semua pihak. Pemilihan yang tepat tentang apa yang dipatok duga, pemahaman organisasi, memiliki mitra yang cocok, dan kemampuan melaksanakan apa yang ditemukan dalam praktik bisnis. Selanjutnya itu dasar pemikiran perlunya patok duga. Dorongan untuk melakukan patok duga ditentukan oleh faktor pemenuhan kepuasan pelanggan yang sifatnya dinamis serta dapat meningkatkan daya saing dalam menghadapi liberalisasi perdagangan dan global ekonomi. Patok duga dimaksud untuk secara langsung meningkatkan efisiensi operasional dan strategi perusahaan. Konsep patok duga mengarah pada orientasi budaya menuju usaha belajar, peningkatan keterampilan karyawan, dan efisiensi yang pada gilirannya mengarah pada proses perbaikan dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis patok duga. Yang pertama, internal benchmarking. Internal benchmarking merupakan investigasi patok duga yang paling mudah diterapkan, yaitu dengan membandingkan operasi-operasi di antara fungsi-fungsi dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua yaitu competitive benchmarking, merupakan tingkatan yang lebih lanjut dari internal benchmarking. Competitive benchmarking berfungsi untuk mempromosikan produk perusahaan terhadap produk pesaing. Yang ketiga yaitu functional benchmarking, merupakan jenis patok duga yang tidak harus membatasi pada perbandingan terhadap pesaing langsung. Yang keempat yaitu generic benchmarking, merupakan jenis patok duga di mana beberapa fungsi bisnis dan proses adalah sama dengan memperdulikan ketidaksejenisan di antara industri-industri. Selanjutnya yaitu peran manajemen dalam patok duga. Manajemen memegang peranan penting dalam proses patok duga. Tanpa adanya dukungan, keterlibatan, dan komitmen dari manajemen puncak, maka tidak akan dilaksanakan patok duga. Berbagai pertimbangan patok duga yang dibutuhkan didukung manajemen sebelum proses dapat dimulai adalah komitmen terhadap perubahan, pendanaan, personil, pengungkapan, dan keterlibatan. Selanjutnya yaitu hambatan kesuksesan faktor duga. Yang pertama yaitu fokus internal, yang kedua tujuan patok duga terlalu luas, yang ketiga yaitu schedule yang tidak realistis, yang keempat komposisi tim yang kurang tepat.
Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.